Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di DNA Channel. Pada video ini, insya Allah kita akan membahas soal UTBK tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, ini langsung aja kita ke soalnya. Soalnya pendek, kita bisa baca aja ya. Jagung diberi nama ilmiah Zimes par indentata. Penamaan kata mes dan indentata pada nama spesies jagung tersebut secara berurutan adalah. Oke, ini jadi nanya tentang penamaan ilmiah ya. Nah, di pilihan jawabannya, apakah dia subspesies dan subvarietas, atau dia itu subgenus, atau dia spesies ya. Ada pilihan lain. Apakah dia varietas? Oke. Nah, ini sebenarnya ada cara mudahnya ya. Ada cara mudahnya. Tanpa misalnya kamu posisinya lupa sama materi klasifikasi makhluk hidup nih atau penamaan ilmiah. Nah, ini masih bisa ditebak soalnya ya. Kenapa? Karena biologi itu biasanya ya kalau ada singkatan atau ada penamaan ilmiah itu dia masih menggunakan istilah yang memang berkaitan dengan deskripsinya seperti itu. Nah, ini contoh ya. Kalau pada soal di sini ya, ini kan yang lagi ditanya ini Zimes par indentata. Oke. Nah, ini terdiri dari 4 suku kata ya, Zimes par indentata. Yang ditanya itu adalah mes dan indentata ya. Nah, di antara 4 suku kata ini yang kata ketiga yaitu par ini ternyata berupa singkatan ya, karena ada titik var ya. Atau kalau teman-teman nggak tahu ini singkatan ya, ini harusnya kelihatan mirip gitu ya dengan pilihan jawaban di sini yaitu varietas. Dan memang betul var ini adalah kepanjangan dari varietas ya, singkatan dari varietas. Nah, dari situ kita udah bisa langsung dapat clue ya bahwa ternyata indentata ini adalah varietas gitu ya. Berarti dari 5 pilihan jawaban ini kita bisa mengeliminasi ya yang pilihan keduanya haruslah varietas. Di sini ada C, ada D, ada E, gitu ya. Nah, tinggal kita pilih kira-kira ini yang mes ini adalah spesies, subspesies, atau subgenus, gitu ya. Nah, kalau ini kayaknya nggak bisa ditebak ya, tapi teman-teman harus bisa menjawab ini dengan mengingat sesuatu yang mudah diingat harusnya ya. Ini Z dan mes ini ya, karena memang biasanya penamaan ilmiah itu terdiri dari 2 suku kata kan. Nah, dua suku kata ini pasti terdiri dari yang pertama ya. Kata yang pertama ini pastilah dia adalah genus, dan kata yang kedua dia pastilah spesies gitu ya. Kalau yang menyertakan subspesies atau subgenus kayaknya jarang deh ya. Jarang ada di soal UTBK. Nah, jadi gitu ya. Dari sini aja ya. Dengan pengetahuan yang sedikit ini kita bisa langsung tahu jawabannya bahwa mes ini adalah spesies dan indentata adalah varietas. Maka pilihan jawabannya adalah C, seperti itu ya. Nah, sampai di sini teman-teman udah bisa paham dan bisa menebak jawaban soalnya. Tapi kalau teman-teman mau lebih paham lagi tentang klasifikasi makhluk hidup ini, di sini akan coba saya jelaskan secara singkat ya, yang berkaitan dengan soal ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman bahwa pada awalnya ya klasifikasi makhluk hidup ini dipelopori oleh Carolus Linnaeus ya. Ini pasti muncul nih si Linnaeus ini nih, karena emang dia yang paling berperan dalam hal klasifikasi makhluk hidup ya. Kenapa sih harus ada makhluk hidup harus diklasifikasikan, atau bahasa gampangnya itu dikelompokkan gitu ya. Jadi ya biar kita gampang mempelajarinya. Coba bayangin ya, di seluruh dunia ini, di muka bumi ini, itu makhluk hidup kan banyak banget jenisnya. Nah, kalau kita pengen tahu semua jenis makhluk hidup ya, misalnya kita ketemu, terus kita kasih nama, kita catat, itu banyak banget gitu ya. Dan akhirnya mungkin kita akan lupa. Nah, agar lebih mudah, kenapa nggak kita kelompokkan aja gitu ya. Jadi menurut mungkin para ilmuwan dulunya gitu ya diskusinya, yang dipelopori oleh si Linnaeus ini. Kita kelompokin aja berdasarkan ciri-ciri yang sama gitu ya.
agar kita lebih mudah mengelompokkannya. Contoh ya, misalnya dulu tuh ilmuwan tuh mengelompokkan makhluk ini tuh jadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok tumbuhan dan kelompok hewan, gitu ya. Jadi semua pohon-pohon gitu ya, yang bentuknya kayak pohon, itu semua dimasukin dalam kelompok tumbuhan. Lalu yang bentuknya kayak hewan gitu ya, yang bergerak gitu ya, kayak kita gitu ya, termasuk manusia, itu dimasukkan ke dalam kelompok hewan gitu ya. Nah, itu kelompok besar tadi disebut dengan kingdom ya, atau kalau bahasa Indonesia ini kerajaan. Nah, di sini kerajaan ya. Kalau di buku mungkin buku lain ini nyebutnya kingdom. Gitu ya. Nah, kingdom ini seiring waktu gitu ya, akhirnya ilmuwan menemukan perbedaan-perbedaan lagi dari 2 kelompok tadi sampai akhirnya di muka bumi ini dikelompokkan menjadi 6 kelompok besar, yaitu nah ini ya, ada Animalia, ada Protista, ada Plante, Archaebacteria, Fungi, dan Eubacteria ya. Nah, jadi masing-masing kingdom ini mewakili kelompok-kelompoknya ya. Kayak Animalia, ini berarti semua hewan, semua termasuk manusia masuk kelompok ini. Plante berarti semua tumbuhan. Fungi atau fungi ya di bahasa Inggrisnya. Berarti semua jamur masuk kelompok ini, gitu ya. Terus Eubacteria, Archaebacteria berarti bakteri. Protista berarti semua makhluk hidup yang bersel satu. Nah, dari 6 kelompok ini gitu ya. Ini kan tentunya dia apa ya, banyak anggotanya lagi di bawahnya gitu ya. Kayak Animalia berarti kan semua hewan. Hewan tuh banyak banget di muka bumi kita kan. Nah, gimana biar kita lebih mudah lagi nih mengelompokannya? Dikelompokin lagi berdasarkan ciri-cirinya. Misalnya ya, di antara hewan ini ada yang punya tulang belakang dan tidak punya tulang belakang. Nah, dikasihlah nama yaitu vertebrata dan invertebrata. Jadi 2 kelompok gitu ya. Terus dari vertebrata lagi nih, ternyata dilihat perbedaan gitu ya. Ini kayaknya ada kelompok burung gitu ya. Burung kan mirip semua tuh, ada bulunya, ada paruhnya gitu ya. Nah, dibikinlah kelompok namanya Aves ya, atau kelompok burung gitu ya. Terus ada lagi kelompok reptil, kelompok amfibi gitu ya. Terus ada ikan gitu ya, di air ya. Jadilah kelompok Pisces gitu ya. Dan kelompok mamalia ya, yang menyusui dan melahirkan. Dari mamalia misalnya dibagi lagi jadi kelompok lagi kan, kelompok-kelompok yang bawah nih. Ada kelompok kucing-kucingan, ada kelompok anjing, ada kelompok beruang gitu ya. Kemudian ada kelompok manusia, kelompok primata gitu. Sampai akhirnya nanti berakhir di paling bawah yaitu spesies ya. Misalnya manusia gitu ya. Nah, manusia ini ya spesies manusia gitu ya. Berarti semua manusia masuk ke spesies ini. Nanti ada spesies kucing, ada spesies anjing gitu ya. Yang nantinya namanya harus kita sepakati dengan nama ilmiah ya. Nah, penamaan ilmiah ini diambil dari nama marganya dan nama jenisnya ya. Atau ini marga ini nama lainnya adalah genus ya. Genus. Lalu jenis ini spesies ya. Kalau suku itu apa? Familia. Bangsa ordo. Kelas ya. Filum. Filum nih nama lainnya ada lagi namanya divisi ya. Divisi. Nah, divisi ini cuman dia khusus untuk tumbuhan. Nah, jadi dari sini ya teman-teman kita bisa tahu ya, makin ke bawah itu berarti makin kecil anggotanya, gitu ya. Kayak kingdom nih ya, kingdom ini berarti makin banyak nih anggotanya ya, makin banyak. Karena semua animalia misalnya berarti kan semua hewan masuk situ. Plante berarti semua tumbuhan ke situ. Dan makin ke bawah itu makin sedikit anggotanya ya. Kayak dari animalia tadi semua hewan kan masuk ke dalam kelompok animalia. Tapi kalau di sini udah kita sebut kelompok spesiesnya misalnya kelompok manusia gitu ya. Ya udah berarti manusia doang gitu ya. Ada kucing yang nggak masuk kelompok manusia. Nah, penamaan ilmiah ini diambil dari 2 struktur di sini yaitu genus dan spesiesnya ya. Nah, ini udah disepakati ya. Nah, misalnya manusia gitu ya. Manusia itu genusnya adalah Homo ya, Homo.
Kemudian spesiesnya adalah sapiens. Nah, berarti nama ilmiah dari manusia adalah Homo sapiens ya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Dari ini nanti akan kita bahas lebih jauh lagi ya di pembahasan materi tentang klasifikasi makhluk hidup, karena kali ini kita lagi bahas UTBK. Kita kembali ke soalnya lagi. Nah, jadi udah jelas ya, Zimes ini diambil dari dua suku kata, dari genus dan spesiesnya. Selanjutnya kita coba lihat nih klasifikasi lengkapnya ya. Dia ini masuk kingdom Plantae, kemudian spermatofita, monokotil ya, Poales ya, ini padi-padian atau rumput-rumputan gitu ya. Pose, kemudian Z dan Zimes L. Wah, di sini kok nama ketiganya L ya, bukan indentata. Ya, memang nama ilmiah itu lengkapnya itu ada 3 suku kata ya, dan yang ketiga ini biasanya adalah penemunya gitu ya, penemunya atau yang pencetus nama ini. Contoh di sini Zimes L gitu ya. L ini adalah nama penemu ya, singkatannya, inisialnya. Inisial dari siapa ini L? Dari Linnaeus ya, yang tadi. Si Linnaeus. Jadi singkat L gitu. Nah, oh ya, tadi saya lupa bilang ya. Kenapa sih harus ada nama Latin seperti ini gitu kan? Namanya ribet lagi kan, udah akrab sama kita, udah kita gampang kan juga jagung gitu ya. Menurut kita jagung itu gampang kita ingat, tapi menurut orang lain, ilmuwan lain, bisa di negara barat gitu kan, di negara-negara timur, di negara-negara Asia lain, ya nama jagung ini tentunya asing gitu ya. Mereka tentunya nama juga dipengaruhi oleh bahasanya. Akhirnya ya masing-masing punya nama, masing-masing orang gitu ya, dengan budaya yang berbeda tentunya punya penamaan yang berbeda juga gitu kan. Jadinya nanti kalau ada orang nanya gitu kan, ini jagung, nanti debat gitu kan, oh enggak, ini namanya bukan jagung tapi namanya adalah corn dan sebagainya misalnya gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri kan, di kita mungkin namanya jagung gitu kan, tapi mungkin di pulau lain ya, di Kalimantan, di Papua gitu, mungkin namanya beda ya, bukan jagung. Kayak buah apa ya, itu depan rumah saya ada cherry gitu ya, saya nyebutnya cherry, nah ternyata tetangga saya orang Bandung nyebutnya bukan cherry gitu ya. Terus yang orang Ciamis ternyata punya nama lain juga gitu ya. Nah, intinya nggak kompak gitu ya. Kalau jadi harus ada satu nama yang kompak yang disepakati oleh semua orang dan tahu ya, ketika disebut namanya misalnya Zimes, semua orang tahu bahwa itu adalah jagung maksud gitu ya. Jadi jangan merasa nama ini mempersulit belajar biologi ya, tapi justru ini mempermudah kita ketika kita harus belajar secara internasional gitu ya. Nah, dari sini tadi kita udah tahu ya bahwa Zimes ini ya, Z ini pasti adalah genus, Mes ini pasti adalah spesies. Nah, nama ketiga di sini bukan menggunakan L, bukan menggunakan nama penemu, tapi menggunakan nama varietas, yaitu indentata. Seperti itu ya. Nah, ini varietas dari tadi kita bahas nih, varietas itu apa sih gitu ya. Kalau penemu kan jelas ya, orang. Kalau varietas itu apa gitu ya. Nah, mungkin teman-teman akan lebih akrab ketika saya sebut sebagai ras gitu ya. Kayak misalnya hewan itu lebih pakainya istilah ras ya, bukan varietas. Misalnya kucing ya. Kalau orang awam mungkin taunya kucing tuh ada kucing kampung sama kucing anggora doang gitu ya. Ya padahal tapi semuanya kucing gitu kan, tapi karena ada ciri-ciri beberapa kucing yang punya ciri khas yang berbeda ya, entah dari struktur bulunya atau struktur mukanya, ya akhirnya dia jadi punya nama yang beda. Kita kasih nama ras yang beda gitu ya. Ada ras tadi karena bulunya panjang, nama anggora gitu ya. Terus ada lagi ras Persia dan lain-lain seperti itu ya. Kalau tumbuhan juga sama ya. Kalau tumbuhan namanya bukan ras tapi varietas ya. Contohnya jagung ya kan, ada jagung manis, ada jagung indentata. Jagung indentata tuh yang kayak gini di gambarnya ya. Kalau bahasa Indonesianya tuh jagung gigi kuda ya. Ya mungkin karena bentuknya kayak gigi kuda ya, makanya namanya jagung varietas gigi kuda ya.
Dan masing-masing punya ciri yang berbeda gitu ya. Kalau jagung yang sering kita makan tuh buat sayur asem, nah itu jenisnya beda ya. Dengan jagung yang buat masak popcorn ya beda kan. Karena saya pernah tuh beli di pasar jagung, nah saya nggak ngeh nih bahwa varietas yang buat bikin popcorn tuh beda gitu ya. Jadi ya pas dimasak ya boro-boro berkembang jadi popcorn yang ada gosong gitu ya. Karena salah varietas. Gitu ya teman-teman kira-kira penjelasan singkat untuk penamaan ilmiah ya. Dari sini kita tahu jawaban C ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak ya stay tune di DNA Channel, nanti kita akan buatkan videonya lagi penjelasan lengkap di bab 1 tentang klasifikasi makhluk hidup. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.